dan akhirat. Bapak Ibu, jamaah, jamaah, alhamdulillah. Yang patut diidolakan hanyalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Bapak Ibu kalau sampai di rumah nah ada anak putarkan sesuatu yang bisa mendekatkan anak kepada agama. Contoh apa? Sholawat. Putarkan nih. Sallallahu ala Muhammad. Kalau itu terus yang didengarkan oleh anak kita, yakin dan percaya, tenang hatinya. Bahkan dekat kepada baginda Rasulullah. Karena sekarang ini, apalagi menghadapi anak-anak di era milenial ini, di zaman now, bilang orang sekarang, susah sekali itu ditanamkan nilai agama. Ada penelitian saya teliti anak kelas 1 SMA. Begitu saya suruh mengaji, Dek, coba kau bedek mengaji. Saya bukakan surah yang pertama, Alif Lam Mim. Baca. Bagus bismillahnya. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hatiku, bagus mengajinya saya kelas 1 ini. Begitu saya suruh baca Alif Lam Mim, baca Dek. Alama. Ngapa lama? Ini Alif Lam Mim. Coba bayangkan, kelas 1 SMA. Di mana tanggung jawab kita sebagai orang tua? Kita bangga kalau anak hanya pintar kimia. Kita bangga sebagai orang tua kalau anak hanya pintar bahasa Inggris. Tetapi nihil terhadap nilai-nilai agama. Mestinya anak tak jadi orang kimia, rajin juga ngaji. Anak tak rajin bahasa Inggris, anak tak juga rajin sholat. Supaya apa? Tadi kata Ustadz Farid, supaya yang muncul itu jadi kimiawan yang beriman. Jadi teknokrat yang beriman. Jadi hukum, jadi pegawai atau pengacara hukum yang beriman. Kalau pegawai dan pengacara hukum yang beriman, insya Allah tidak akan pernah membuat hukum yang melanggar Allah. Apalagi hukum sekarang ini kan kita lihat. Hukum itu kayak pisau. Tumpul ke atas, tajam ke bawah. Artinya apa? Ketika rakyat besar yang salah, orang diam pura-pura tidak ngerti. Tapi ketika rakyat kecil yang bersalah, dihukumi sampai habis-habisan. Ini yang merusak keadilan sekarang. Makanya alhamdulillah, dengan adanya TAQU ini, Tahfizul Quran Darussalam, inilah yang menjadi jembatan bahwa bukan hanya nilai agama saja yang diajarkan, tetapi penyatuan antara sains dengan agama. Nah, hadirin Bapak Ibu, jamaah sekalian yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saya katakan, ayo arahkan terus anak kepada agama. Insya Allah, kalau di rumah hindarkan itu dulu lagu-lagu yang bisa membangkitkan yang bagaimana. Kan biasa kan kita di samping bapaknya berselawat, mamanya putar musik dangdut di tempat meja makannya. Terganggu itu anak-anak. Katanya mau kita suruh anak menghafal. Kalau kita mau program anak menghafal, ya harus kerjasama suami istri. Jangan bapaknya putar ngaji, mamanya putar musik dangdut. Entah apa yang merasukimu. Kerasukan betulan anaknya. Kan itu tadi pembiasaan. Nah, hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini menarik materinya. Pendidikan Al-Quran untuk anak. Dan inilah yang menjadi pembahasan kita. Anak itu merupakan karunia dari Allah. Anak itu merupakan rezeki dari Allah. Dan anak itu merupakan titipan. Namanya titipan ada dua. Satu, amanah. Amanah itu harus dijaga baik-baik. Anak itu amanah harus dijaga baik-baik. Dan menyia-nyiakan amanah itu adalah khianat. Dan khianat adalah dosa besar. Makanya ada satu riwayat dikatakan, pada saat itu di yaumil hisab, orang berkumpul di padang mahsyar.
Ada orang tua ketika dia hidup di dunia, dia rajin ibadah. Dia sudah haji, bahkan bergosip pun tidak pernah. Begitu ditimbang oleh malaikat, oh, bagus pahalanya. Masuk surga kau, masuk surga. Giliran ada anak, ditanya. Dihisap oleh malaikat. Dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah bilang ini anak muda, nah bilang ini malaikat, saya lihat ini amalmu kurang-kurang ini. Lebih banyak dosamu ini. Bagaimana ketika kau hidup di dunia? Apakah kau rajin mabuk-mabukan? Oh, hobi. Berjudi? Oh, sering Pak Malaikat. Memukul orang? Oh, sering juga. Lalu, apa kau tidak pernah diajarkan sama orang tuamu? Apa dia bilang? Itu masalahnya. Orang tua saya sibuk pergi pengajian. Orang tua saya sibuk pergi kemana? Menuntut agama. Tetapi sayang seribu sayang, dia tidak pernah ajari saya sholat. Tidak pernah kan ajari mengaji. Akhirnya apa terjadi? Kata malaikat, kalau begitu yang mana orang tuamu? Nah bilang itu, yang baru mau masuk surga. Akhirnya apa? Dipanggil orang tuanya. Sini dulu. Kamu punya anak? Iya, Pak Malaikat, punya anak. Katanya anak kamu, dulu. Ketika kau hidup di dunia, kau tidak pernah ajari anakmu mengaji. Lah ya itu. Tidak pernah. Oh kalau begitu, bapak, ibu, dan anak sama-sama masuk ke neraka. Coba, jangan sampai gara-gara anak kita masuk neraka. Makanya amanah itu anak, titipan, harus dijaga baik-baik. Yang kedua, titipan itu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bapak ibu, Allah Subhanahu wa ta'ala titipkan anak kepada kita itu punya tanggung jawab. Utamanya bapaknya. Dan anak-anak itu Pak, ada namanya butuh keteladanan. Jadi kalau anak tak soleh, kita mau punya anak yang soleh, utamanya disolehkan dulu diri kita. Coba kita ubah bahasa kita terhadap anak kita. Selama ini kita yang sering tanyakan sama anak kita, nak sudah sholat enggak? Itu yang kadang kita tanyakan. Tapi kita kadang lupa bertanya sama anak kita. Nak, ayo sholat sama-sama. Pernah nggak? Ayo Bu. Pernah nggak Bu? Ini ubah komunikasi kita. Jangan sering anak kita yang ditanya, nak sudah sholat nggak? Tapi coba beri contoh. Nak, ayo sholat sama ibu. Nak, ayo sholat sama bapak. Karena kenapa? Anak-anak butuh contoh. Butuh contoh. Jangan tuan juga biasa ya. Ada bapak saya lihat bapaknya merokok, tapi begitu anaknya dia lihat merokok dia marah-marah. Jangan kau merokok, kupukul kau. Sudah nak kasih menangis anaknya. Beberapa menit kemudian dia bilang, nak, pikir dulu belikan bapak rokok. Beleng. Bagaimana ceritanya bos? Kita sendiri yang melarang merokok, baru kita suruh anak pergi beli rokok. Ini komunikasi yang harus perlu dijaga dengan anak kita. Jadi ubah. Jangan kita sering bertanya, nak sudah sholat? Tapi ayo nak kita sholat bersama. Itu ya. Baik. Berbagai macam teori dan penelitian tentang pendidikan anak. Baca teori pendidikan silahkan. Baca penelitian pendidikan anak silahkan. Tetapi bapak ibu sungguh keliru kalau kita lupa terhadap apa yang diajarkan oleh Al-Quran. Dan pertanyaannya, bagaimana pendidikan Al-Quran terhadap anak? Yang harus kita jawab. Maka kita akan berangkat dari kisahnya Luqman beserta anaknya. Terdapat dalam Quran surah Luqman ayat 12-19. Yang pertama, Luqman menasihati anaknya, wahai anakku, la tusyrik billah. Jangan pernah sekutukan kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah dosa besar yang paling nyata. Yang mana kesyirikan yang paling sederhana? Kesyirikan yang paling sederhana yang biasa dilakukan oleh bapak ibu. Contoh. Anak tak sakit,
Baru sakit sedikit, apa yang kita bilang? Panggilkan dulu nenekmu, suruh tiup-tiup dulu. Sakit-sakit perutnya Nata, panggil dulu anumu itu, panggil dulu. Hei ibu, bu, tidak salah jadi kalau panggil ke orang, tapi cari orang yang tepat. Ya, kalau ada anak sakit perut tengah malam, menangis tengah malam, jangan ki pergi dukun, jangan ki pergi tukang ramal. Ingat Allah dulu. Inilah konsepnya Al-Quran. Pendidikan Al-Quran. Al-Quran mengajarkan kepada kita, wa idza maridtu fahuwa yasbin. Apabila engkau sakit, maka akulah yang menyembuhkan, kata Allah. Jadi bagaimana caranya Ustaz kalau ada anak-anak menangis tengah malam, atau kalau ada anak-anak susah diatur? Ambil air segelas. Ambil air segelas, contohnya, ambil air segelas, baru kita bacakan. Apa yang dibaca Ustaz? Ayat yang kita hafal. Ustaz, Al-Fatihah juga hafal 3 kali. Itu mau saja. Kita bacakan, baru niatkan. Ya Allah, kalau sakitnya anakku ini ya Allah, memang karena ada gangguan yang lain-lain ya Allah, maka jadikan air ini sebagai obat. Tiup maki airnya. Insya Allah barakahnya itu Al-Fatihah, sembuh anak. Makanya jangan melakukan kesyirikan. Karena kenapa Pak? Saya bisa bicara begini karena status saya sendiri peruqyah. Ya, status saya sendiri juga peruqyah. Kadang saya temui orang, anaknya susah menghafal Al-Quran, susah betul, susah. Bahkan diatur pun susah. Tapi ternyata begitu diruqyah, mamanya, bapaknya, anaknya kesurupan. Kenapa bisa Ustaz? Ada gangguan dari situ. Nah, tapi ini bukan yang saya bahas. La tusyrik billah. Kita ajarkan anak kita akidah yang bagus, akidah yang baik. Insya Allah, kalau anak tak dekat kepada Al-Quran, masuk di SD Taku ini, insya Allah, ini penanaman pondasi pertama. Bapak Ibu, itu anak-anak seperti kalau menanam ke pohon. Itu pohon Pak, kalau masih kecil, itu masih bisa dibengkokkan. Betul tidak? Betul tidak? Iya. Filosofinya seperti itu. Anak-anak pun juga seperti itu. Selama mabicuk mopi, silahkan atur. Didik dia dengan baik. Tapi kalau ya ropohongi matanre ini sudah besar, yakin dan percaya, biar kita kasih goyang-goyang maka doni. Begitupun dengan anak-anak. Jadi kalau mau ke anak tidak maka do, hantam ya sekarang. Iya, serius. Kenapa sekarang anak-anak tidak takut sama guru? Coba kita pikir-pikir dengan zaman tak dulu. Zaman tak dulu, baru saja kita dengar suaranya sepatunya guru tak takut maki. Kenapa bawa penggaris? Anak sekarang mana ada? Malahan kalau baru dicubi anaknya, kita dulu kalau saya dicubi sama guruku, menangis kak pulang sekolah, bertanya ke sama mamaku, "Ma, cubi ke guruku." Dia bilang, "Sini kok, aku tambah lagi." Coba. Itu dulu. Sekarang coba maki. Baru dicubi-cubi anak sedikit menangis, melapor sama maknya, itu tong gurumu itu, panggil ke polisi, tangkap dia. Justru mohon maaf, kita ibu-ibu yang sini, kalau ada anak tadi kasih pukul, yang langsung melapor ke polisi. Tanya dulu, bilang, "Kenapa ibu guru?" Karena tidak mungkin itu guru, Pak, mau pukul orang, mau bunuh anaknya orang. Tidak ada. Kalau ada guru begitu, guru di India gitu yang begitu. Di Indonesia tidak ada. Iya. Nah, itu ya. Kemudian, di apa ajaran surah Al-Luqman lagi? Aqimis salah. Ajarkan anak tak sholat. Alhamdulillah dari sini anak tak bisa rajin sholat. Makanya tadi saya bahasakan, kalau di rumah tak, jangan kita tanya nak sudah sholat, tapi ganti komunikasinya. Nak, takut maki. Tapi itu dulu, tapi sekarang anak-anak ada tamunya lewat-lewat saja, biar dibolaki mata sama mamanya. Apa nak bilang? Mama bola batana. Coba anak sekarang.
Mau lagi lihat sekarang, Pak. Ini ada cerita. Satu rumah, nenek-nenek sama cucunya. Kemudian neneknya bertanya sama cucunya, cucu, tidak pergi ke sekolah? Apa nak bilang cucunya? Tidak, Nek. Akhirnya ini neneknya ambil HP WA-nya. Nah, WhatsApp gurunya dengan berbunyi, Assalamualaikum Bu Guru, tidak pergi cucu ke sekolah karena sakit. Akhirnya berapa menit kemudian, datang itu gurunya cucunya. Ini nenek, nah ini lewat jendela. Hei, cucu, sembunyi kok. Bilang, kenapa, Nek? Datang gurumu. Nah, sudah ku WA gurumu, bilang tidak pergi cucu ke sekolah karena sakit. Beberapa menit kemudian, akhirnya ini cucunya bilang, Nek, tak balik. Sebetulnya kita yang sembunyi. Kita yang sembunyi, Nek. Bertanya neneknya, bilang, kenapa cucu? Nah, bilang cucunya, sudah juga tadi ku WA guruku, bilang tidak pergi ke sekolah karena meninggal nenekku. Astagfirullah. Ini kalau ada cucu begini bagus di blender, Pak. Doakan nenek cepat mati. Astagfirullah. Ya. Kemudian yang keempat. Ajaran dari surah Luqman ialah anak-anak diberitahu, nak, setiap yang kau lakukan ada konsekuensinya. Amalan yang kau lakukan akan diberikan pahala oleh Allah. Kalau ada amalan keburukan, maka itu juga ada konsekuensinya. Maksudnya apa, Pak? Kita harus berikan pesan moral kepada anak kita. Nah, meskipun bapak tidak ada, engkau harus rajin sholat. Jangan nanti ada bapak baru sholat kok. Jangan. Begitupun kita dalam beribadah. Yakin dan percaya bahwa di mana-mana Allah akan pasti melihatmu. Tanamkan pendidikan moral sama anak kita. Yang terakhir dari surah Luqman, suruh anak terbanyak-banyak bersabar. Ini